Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita di setiap harinya. Tak lupa pula solawat serta salam kita curahkan kepada baginda akhir zaman kita, baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 usul fikih akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang urf. Oke, baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri beserta rekan-rekan saya. Saya sendiri Muhammad Firman Syabelang, dan rekan saya Ilham Fawazi, dan yang terakhir Aulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian urf. Urf secara etimologi berasal dari kata arofa ya'rifu, yang artinya dikenal dengan dan baik. Suatu yang tertinggi, beraturan, pengakuan, dan kesabaran. Sedangkan secara istilah, urf adalah keadaan yang sudah ada, tetap dalam hati manusia, yang sudah dibenarkan dan diterima oleh akal sehat. Dari ruang lingkup dari penjelasan bahwa perkataan dan perbuatan yang belum pernah dilakukan dan belum menjadi suatu kebiasaan bukan disebut urf, dan suatu kebiasaan manusia yang menuruti hawa nafsu seperti mabuk dan melakukan zina bebas dan menjadi suatu tradisi di masyarakat daerah tersebut, itu bukanlah urf. Urf adalah kebiasaan yang tidak menyimpang dari norma dan aturan. Urf dan adat istiadat bisa menjadi sandaran dalam hukum syar'i, karena kata urf di dalam bahasa Indonesia persamaan katanya sama dengan adat, kebiasaan, yang membuat para ulama membahas tentang kedua kata tersebut dengan panjang lebar. Urf yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh sifat dan akal sehat manusia. Walaupun arti kedua kata tersebut berbeda, tapi jika dilihat dengan jeli, kedua kalimat tersebut kalau digabung berbeda, akan tetapi kalau dipisah sama arti. Urf bisa dibilang sebagai adat karena memiliki peraturan dan hukum yang rasional di masyarakat daerah yang telah melekat dan menjadi kebiasaan penduduk di suatu daerah. Daerah memiliki peraturan dan hukum yang dapat dinalar oleh akal sehat dan berkaitan dengan istiadat, dan sama dengan urf yang memiliki peraturan dan hukum yang dapat dinalar oleh akal sehat manusia. Proses terbentuknya urf atau adat. Menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah mengatakan bahwa urf terbentuk setelah melalui 4 tahapan, yaitu al-mail, al-amal, al-takib, al-tikrar, atau kecenderungan, aksi, pembebekan, repetisi. Sebuah urf terbentuk dari sekelompok individu pada suatu aksi tertentu karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, sifat dan pengaruh struktur sosial dalam lingkungan, baik bersifat alamiah maupun kepercayaan. Contohnya seperti kepercayaan agama, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. Yang kedua, keinginan, dorongan hati, dan syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu, contohnya komunitas remaja masjid dan baksos sosial. Yang ketiga, adanya kesempatan yang tepat dalam suatu dekade, pemicunya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Dari ketiga itu dapat menimbulkan para individu-individu yang lain
dapat menimbulkan perbuatan yang berulang-ulang dan menjadi kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat uruf atau adat. Yang pertama, syarat-syaratnya. Untuk yang pertama kalinya, mengapa uruf bisa diterima oleh hukum Islam? Nah, ini yang pertama syaratnya. Syarat pertamanya bisa diterima. Satu, tidak ada dalil khusus baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pemakaian nas syariah tidak disampingkan dan tidak menyebabkan kemasbadatan, kesulitan, dan kesempitan. Itu yang kedua. Karena yang ketiga, berlaku secara umum, yang artinya bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Itu yang untuk hukum Islamnya bisa diterima oleh hukum Islam, itu tiga itu. Nah, sekarang kita akan membahas landasan hukumnya. Mengapa uruf bisa menjadi landasan hukum? Apa syaratnya? Nah, ini ya syarat-syaratnya untuk bisa syarat uruf bisa menjadi landasan hukum. Menurut Abdul Karim Zaidan ini, satu, huruf harus termasuk yang sahih atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, huruf harus bersifat umum. Yang masuk bersifat umum itu adalah mudah menjadi suatu kebiasaan di dalam mayoritas penduduk. Contohnya, seperti kita kebanyakan mayoritas Islam melakukan sholat Jumat bersama-sama. Itu sholat Jumat bersama-sama di masjid itu sudah menjadi kebiasaan bagi kaum laki-laki. Kebiasaan. Yang kedua, buka puasa bersama di masjid. Nah, itu saat Ramadan itu juga sudah menjadi kebiasaan. Itu contohnya. Sekarang kita akan bahas yang ketiga, yang tiga. Ya, yang ketiga itu huruf tidak mempunyai ketegasan dari pihak-pihak terkait, berbeda dengan kehendak huruf tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, huruf wajib ada ketika terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang ada landasan kepada huruf itu. Nah, sekarang syarat dalam penggunaan huruf yaitu, satu, huruf tidak boleh digunakan untuk menyalahi nas. Yang kedua, huruf tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, huruf tidak boleh digunakan untuk membawa huruf boleh digunakan. Yang ketiga itu huruf boleh digunakan untuk membawa kepada kebaikan dan mencegah keburukan atau kerusakan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam uruf ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama, ada uruf fasid dan ada uruf sahih. Nah, pengertian dari uruf fasid adalah uruf yang sudah terkenal di kalangan masyarakat, akan tetapi bertolak belakang dengan hukum-hukum syarah atau dalil-dalil, yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan wajib. Contohnya, melakukan ritual di tempat yang keramat. Dan pengertian dari urf yang sahih adalah urf yang sudah terkenal di kalangan masyarakat dan tidak membatalkan atau tidak bertolak belakang dengan hukum syarah dan dalil-dalil, yaitu menghalalkan yang wajib dan membatalkan yang haram. Contohnya, melakukan pertunangan sebelum akad nikah. Oke, kesimpulannya, urf adalah bagian dari adat atau kebiasaan yang membaur di masyarakat dan menjadikannya sebagai kebiasaan baik yang memiliki akal sehat dan nilai moral dalam masyarakat itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.